Pemirsa, psikolog forensik Reza Indragiri menyatakan bahwa selama ini Anas dikenal sebagai pribadi yang baik dan ucapannya tidak bisa disepelekan. Ia juga menyatakan kemungkinan tudingan Anas bisa jadi menyeret pihak lain seperti yang pernah dilakukan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Nazarudin, dan berikut cuplikannya dalam program Apa Kabar Indonesia Pagi. Sebagai seorang manusia atau sebagai individu, sebetulnya apa yang dilakukan oleh Anas sebuah kewajaran. Ketika seseorang berada dalam kondisi sulit, dalam kondisi yang tidak positif, dia akan cenderung mencari sesuatu di luar diri dia sebagai penjelasan tentang kenapa situasi ini harus terjadi. Kita mau anggap itu sebagai kejujuran atau kita mau anggap itu sebagai sebuah bias pemikiran alias bias kognitif, Anas sendiri yang paling tahu. Itu sebagai manusia. Nah, kemudian kita spesifik bicara tentang manusia yang sedang tersangkut proses hukum. Benar yang Mbak Indi katakan, perilaku atau kondisi psikologis orang yang tersangkut hukum bisa dijelaskan lewat teori V. Titik awal, titik tengah, dan titik akhir. Titik awalnya ditandai kecemasan yang relatif lebih tinggi daripada biasanya. Kita bisa bernalar lah, orang yang dipanggil KPK pasti akan mengalami gelegar luar biasa kan, cetar membahana segala macam gitu di jantung. Gitu. Nah, efeknya ke perilaku apa? Orang akan cenderung untuk memilih menahan diri, pasif, tutup mulut, dan seterusnya. Tapi ketika kemudian kecemasan mulai turun, artinya kemampuan kendali diri mulai baik, ditambah lagi merasa bahwa ternyata dukungan sosial cukup solid, efeknya ke perilaku adalah orang ini akan menjadi lebih berani terbuka. Jadi perlahan namun pasti dia akan bisa mengungkapkan banyak hal yang selama ini tidak diketahui orang. Sehingga fokus perhatian kita yang selama ini hanya diri ke individu yang bersangkutan atau ke Anas seorang. Tapi seiring dengan turunnya tingkat kecemasan Anas, maka kita akan bisa simak nama-nama muncul berikutnya. Kita kan berbicara tentang sebuah kejahatan luar biasa, yaitu korupsi. Dan nature dari kejahatan yang saat ini bersifat sistemik. Jadi kemungkinan menerabas ke sana, melibatkan ke sini segala macam itu selalu ada dalam sebuah kejahatan yang sifatnya koruptif macam ini. Dan yang kedua, berangkat dari fakta. Dulu kita berulang kali menyepelekan apa yang dikatakan oleh Nazarudin. Ini tidak lagi jelas mana halusinasi, mana kecap sambal segala macam, tidak lagi jelas. Tapi seiring perjalanan waktu, satu persatu, apa boleh buat, kita dihadapkan pada fakta bahwa nama-nama yang disebut Nazarudin akhirnya dipanggil oleh KPK. Sungguh-sungguh sekali lagi saya berharap bahwa situasi akan lebih baik, partai Pak Amir baik segala macam. Tetapi berangkat dari apa yang terjadi sebelumnya pada kasus Nazarudin, saya khawatir sekarang akan berulang kembali. Terlebih selama ini bukankah kita mengenal bahwa Anas sebagai sosok yang baik, yang punya budi pekerti elok, pengalaman organisasi tinggi, tingkat religiusitas juga tampaknya irit bicara kepada wartawan juga. Iya. Nah, apakah kemudian serta-merta sekarang kita akan menganggap Anas sebagai manusia sampah yang omongannya tidak bermanfaat, omongannya penuh dusta? Saya pikir agak berlebihan juga.